Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khafifah Nusra dengan NIM 25040108 dari MK Kewarganegaraan. Baik, saya akan menjelaskan soal yang pertama adalah jelaskan mengapa suatu negara tidak dapat berdiri hanya dengan memiliki wilayah dan penduduk. Terkait jawaban saudara dengan unsur-unsur negara. Baik, yang pertama yaitu suatu negara tidak dapat berdiri hanya dengan memiliki wilayah dan penduduk, karena keduanya saja belum cukup untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat. Agar dapat disebut sebagai negara, harus terpenuhi seluruh unsur-unsur negara, yaitu yang pertama wilayah sebagai tempat negara menjalankan kekuasaannya. Yang kedua, penduduk sebagai warga yang menetap dan menjadi bagian dari negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, yaitu pihak yang mengatur kehidupan masyarakat, membuat serta menegakkan hukum, dan menjalankan pemerintahan. Yang keempat, pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif yang membantu negara menjalin hubungan internasional dan memperkuat kedudukannya di dunia. Dengan demikian, tanpa adanya pemerintah yang berdaulat, wilayah dan penduduk hanya menjadi sebuah komunitas yang belum memiliki sistem pemerintahan yang sah. Selain itu, pengakuan dari negara lain juga penting agar negara dapat diakui keberadaannya dalam pergaulan internasional. Baik, dan soal yang kedua yaitu menurut saudara, tujuan negara yang paling penting bagi Indonesia saat ini adalah memajukan kesejahteraan umum atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikan alasannya. Baik, dan jawaban yang kedua yaitu menurut saya, tujuan negara paling penting bagi Indonesia saat ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Alasannya, pendidikan merupakan dasar bagi kemajuan suatu negara. Masyarakat yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik akan lebih mudah meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan mendukung terwujudnya kesejahteraan umum serta secara berkelanjutan. Namun pada dasarnya kedua tujuan tersebut saling berkaitan dan sama-sama penting karena telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat sebagai tujuan negara Indonesia. Dan soal yang ketiga yaitu bagaimana prinsip checks and balance dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Berikan satu contoh. Dan yaitu jawaban soal yang ketiga yaitu prinsip checks and balance adalah mekanisme saling mengawasi, mengontrol, dan membatasi kewenangan antar lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan melalui pembagian kekuasaan kepada lembaga legislatif atau DPR, eksekutif atau presiden, dan yudikatif atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda, tapi tetap dapat saling mengawasi. Dengan adanya mekanisme ini, setiap lembaga negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena setiap kebijakan dapat dikontrol atau diuji oleh lembaga lain. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta melindungi hak-hak warga negara. Contohnya yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang melakukan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang yang dibuat DPR bersama Presiden. Jika suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MK dapat membatalkan sebagian atau seluruh isi undang-undang tersebut. Dan yaitu soal yang nomor keempat, mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai salah satu identitas nasional yang paling penting? Jelaskan. Yaitu jawaban soal nomor 4 yaitu bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional yang paling penting karena menjadi bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia
yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia memudahkan komunikasi antar masyarakat dari berbagai daerah sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga sebagai simbol kebanggaan nasional, identitas bangsa di mata dunia, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Peran penting bahasa Indonesia telah ditegaskan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. Dan selanjutnya yaitu nomor kelima, bagaimana pengaruh budaya asing terhadap identitas nasional Indonesia. Jelaskan sisi positif dan negatifnya. Dan jawaban nomor 5 yaitu budaya asing memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Pengaruh tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap identitas nasional. Yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkaya kreativitas dalam bidang seni, pendidikan, dan ekonomi, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing secara global. Dampak negatifnya yaitu berkurangnya rasa bangga terhadap budaya Indonesia, munculnya gaya hidup konsumtif, individualis, dan hedonis, lunturnya nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong dan sopan santun. Maksudnya budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu menyaring budaya asing yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Dan yaitu soal nomor ke-6, apakah menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan bentuk partisipasi demokrasi? Jelaskan syarat agar kritik tersebut sesuai dengan nilai demokrasi. Jadi jawaban nomor ke-6 yaitu ya. Menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk partisipasi demokrasi karena masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, kritik harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu disampaikan secara santun dan beretika, berdasarkan fakta dan data yang benar, tidak mengandung fitnah, hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi, menghormati hak orang lain, bertujuan memberikan masukan demi perbaikan kebijakan pemerintah, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kritik yang baik akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dan soal nomor 7, mengapa ancaman terhadap ideologi dapat membahayakan keutuhan negara? Berikan contoh. Dan soal nomor 7 yaitu ideologi merupakan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, ideologi negara adalah Pancasila. Apabila ideologi negara mendapat ancaman, maka persatuan bangsa dapat terganggu karena masyarakat kehilangan pedoman dalam kehidupan bernegara. Ancaman terhadap ideologi dapat menyebabkan munculnya konflik sosial, perpecahan, radikalisme, ekstremisme, hingga tindakan yang mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Contoh, penyebaran paham radikalisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila melalui media sosial dapat memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa. Dan soal nomor 8. Menurut saudara, apakah media sosial memperkuat atau justru melemahkan demokrasi di Indonesia? Jelaskan. Menurut saya, media sosial dapat memperkuat sekaligus melemahkan demokrasi, tergantung bagaimana penggunaannya. Media sosial memperkuat demokrasi karena memudahkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai kebijakan publik,
dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, media sosial juga dapat melemahkan demokrasi apabila digunakan untuk menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, politik identitas, serta provokasi yang memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital, sikap kritis terhadap informasi, dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Dan soal nomor 9 yaitu mengapa wawasan Nusantara penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan jawaban soal nomor 9 yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan rakyatnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini sangat penting karena Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Tanpa adanya wawasan Nusantara, perbedaan tersebut potensi menimbulkan konflik dan mengancam persatuan bangsa. Melalui wawasan Nusantara, seluruh Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memperkuat nasionalisme, menjaga keutuhan NKRI, serta mendukung pemerataan pembangunan. Dan soal yang ke-10 yaitu berikan contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menjaga kerukunan dan toleransi antar masyarakat, ikut menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk cinta tanah air, tidak menyebarkan informasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Perilaku tersebut mencerminkan semangat persatuan sesuai nilai-nilai wawasan Nusantara. Dan nomor ke-11 yaitu menurut pendapat saudara, materi pendidikan kewarganegaraan manakah yang paling penting untuk menghadapi tantangan Indonesia saat ini? Berikan alasan dengan menghubungkan minimal 3 materi yang telah dipelajari. Jadi jawaban nomor 11 yaitu menurut saya materi pendidikan kewarganegaraan yang paling penting saat ini adalah Pancasila, demokrasi, dan literasi digital atau kewarganegaraan digital. Pancasila menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan pengaruh budaya asing. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan persatuan, keadilan, dan toleransi. Materi demokrasi penting agar masyarakat mampu menggunakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, termasuk menyampaikan kritik secara santun dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sementara itu, literasi digital diperlukan karena masyarakat hidup di era media sosial yang penuh dengan hoaks dan disinformasi. Kemampuan menyaring informasi akan membantu menjaga persatuan dan memperkuat demokrasi. Ketiga, materi tersebut saling berkaitan dalam bentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, cinta tanah air, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas nasional. Soal nomor 12 yaitu mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan sebagai peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dan jawaban soal nomor 12 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan sebagai peraturan tertinggi karena merupakan konstitusi atau hukum dasar negara yang menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang 1945 mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan,
hak dan kewajiban warga negara, serta tujuan negara. Oleh karena itu, seluruh peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sesuai kewenangannya. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, dan menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai prinsip negara. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.